Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKI Ceria, cerita bersama saya. Edisi pertama. Gak usah lama-lama, mari kita undang sepuh kita yang pertama. Ini dia. Oke, baik, alhamdulillah jazakallahu khairan untuk saudara Bintang yang sudah mau mengajak saya untuk hadir di acara podcast kali ini. Kenalin, nama saya Faisal Ismail Asadullah, biasa dipanggil Faisal. Saya jurusan Teknik Elektro dari Universitas Diponegoro angkatan tahun 2021. Untuk PPM-nya sendiri itu angkatan 7 dan asal saya itu dari Tangerang. Mas Faisal, akhir-akhir ini kesibukannya apa, Mas? Kan udah semester berapa berarti? Semester 8. Semester 8. Kalau kesibukannya sih ya paling ngaji sama ngerjain tugas akhir sih. Ngaji sama ngerjain tugas akhir ya. Berarti udah nggak ada matkul gitu ya? Kalau mata kuliah ya alhamdulillah udah diselesaikan di semester 7, jadi di semester 8 fokus buat ngerjain tugas akhir aja. Oke. Jadi gini Mas, mungkin Mas Faisal bisa ceritain pengalaman di perkuliahan selama berarti 8 semester ya Mas? Selama 8 semester di kuliah ngapain aja, lika-likunya, apalagi kan ini berada di PPM ya, yang notabene-nya di situ pagi sama malam ada ngaji ya? Iya, pagi subuh sama habis isya kalau nggak salah ya, itu ada ngaji. Nah itu gimana Mas? Kalau selama pengalaman saya selama kuliah 8 semester di Undip ini pasti memang banyak banget suka dukanya kan ya, pasti apalagi saya kan teknik ya, itu mungkin banyak lapraknya dan sebagainya yang harus setiap hari begadang dan harus nyesuaiin waktu PPM-nya juga, apalagi ada jadwal saat malamnya juga kan. Iya benar. Nah itu lebih ke gimana kita cara mengatur waktunya sih gitu. Terus kalau misalnya sukanya banyak juga teman-teman yang di PPM yang walaupun sibuk tapi tetap bisa ngaji gitu. Nah itu yang bisa buat semangat diri sendiri. Kalau di sini kan tadi dijelaskan pagi sama malam tuh sibuk ada ngaji. Nah siangnya kuliah. Nah itu di sela-sela itu apa kita bisa juga ikut lomba supaya kita juga berprestasi gitu? Kalau saya pribadi itu memang tipikal mahasiswanya nggak terlalu senang dengan organisasi di kampus kan, karena memang di PPM itu sudah lumayan padat jadwal dan sibuk kan, apalagi ada amal soleh dan sebagainya. Nah gimana caranya saya tetap bisa produktif di kampus? Salah satunya ikut lomba-lomba, dan alhamdulillah selama saya 8 semester ini udah mengikuti beberapa perlombaan baik yang tingkatnya Undip maupun nasional, dan kemarin alhamdulillah dapat juara juga di internasional. Oh iya, juara juga di internasional. Itu dan guys. Kebetulan juga sama Mas Bintang sendiri pun juga ikut dengan bilang gitu, Bang. Alhamdulillah ya. Berarti kita di sini santri PPM selain juga perkuliahan dan juga ngaji, kita juga bisa berprestasi gitu ya. Jadi nggak ada kata untuk menghambat prestasi gitu kan. Tapi tetap harus ada prioritasnya, jadi jangan semua diambil gitu, walaupun ya intinya juga ada porsinya masing-masing gitu. Jadi tetap bisa produktif di kampus juga di kuliah juga gitu. Kampus dan PPM. Mungkin terakhir nih Mas, terakhir kata-kata buat teman-teman generus kita yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masih ragu buat join di PPM, apalagi join di PPM PKI. Kayak buat teman-teman yang masih ragu buat daftar PPM, nanti takut menghambat kuliahnya dan sebagainya, jangan takut, karena barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong urusannya itu. Jadi langsung aja ke sepuh yang kedua. Ini dia sepuh yang kedua. Halo, kenalin aku Wildan Roshid, biasa dipanggil Wildan. Aku dari Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, angkatan 2021. Aku aslinya dari Kota Magelang, dan di PPM aku angkatan ke-7. Oke, di PPM angkatan ke-7 juga. Sepuh teman-teman. Mas Wilda, berarti sekarang kan semesternya lagi semester akhir ya? Iya. Lagi semester akhir. Berarti lagi ngurus skripsi dan lain-lain gitu? Ya benar, lagi ngurusin skripsi juga. Kalau kehidupan
anak semester akhir tuh gimana sih? Kehidupan semester akhir tuh gimana? Paling ya ngaji pagi, terus makan, buka laptop, ke kampus, balik mandi, ngaji lagi malam, tidur udah. Gitu ya. Itu berulang-ulang kayak gitu terus Ya rutin yang kayak gitu doang. Oke. Terus Mas Wildan, Ya. tantangan apa sih yang biasa mahasiswa tuh hadapi ketika di situ udah masuk semester akhir? Nah biasanya kan kalau semester awal kan masih semangat tuh, masih semangat, PPM-nya juga semangat, kuliahnya juga semangat. Tapi kalau semester akhir tuh gimana sih rasanya? Kalau semester akhir tuh ya rasanya tuh kayak awalnya tuh kayak nggak kerasa gitu tiba-tiba dari semester akhir. Cuman kayak semangatnya kalau misal pas masuk ke semester akhir pas harus skripsian itu kayak excited banget. Cuman ada struggle-nya ataupun turun naiknya pas udah ngadepin skripsian gitu, kayak tiba-tiba kok gini amat ya. Jadi kayak bener-bener harus ngatur banget sih, kayak mana sih manajemen waktu yang harus pas buat aku ngembaliin moodku dan juga kayak biar tetap on track lah antara PPM sama juga kuliahnya. Benar, PPM sama kuliahnya juga harus sejalan gitu ya, seimbang. Nah, biasanya Mas Yuda dari teknik ya tadi ya? Ya, teknik. Nah, teknik tuh identik dengan ngelaprak gitu ya. Laprak. Biasanya juga ada kegiatan yang tabrakan sama kegiatan PPM nggak Mas? Kalau tabrakan sama kegiatan PPM tuh kebetulan seringnya dulu. Pertama di semester 1, 2, 3 nih. Semester 1, 2, 3 itu kan kalau buat aku sebagai anak teknik tuh banyak banget praktikum dasar yang memang harus dikuasain di semester awal. Jadi kayak harus pagi-pagi kadang harus ngambil sampel, ataupun karena aku dari teknik lingkungan jadi kayak kadang tuh nge-lab juga kan harus ngambil sampel gitu ya. Pagi ngambil sampel, terus kalau enggak ya sore gitu ngambil sampel, terus belum nanti malamnya masih harus ngelaprak. Kalau enggak, yang bikin sebel juga tuh kadang kalau pas tabrakan sama kaderisasi. Jadi kan karena di teknik itu kaderisasi tuh kayak enggak yang mungkin kalau teman-teman yang lain cuman 1 semester udah selesai ya. Karena kami tuh anak teknik tuh rata-rata setahun baru kelar. Jadi kayak ya acara tuh baru bisa bener-bener optimal di PPM tuh biasanya di semester 3, 4 kayak gitu. Di semester 1 mesti kayak entah forum angkatan ataupun kaderisasi tugas angkatan yang harus kelompokkan, video segala macam. Jadi kayak malam tuh ya gitulah, bener-bener harus ngebagi waktu antara malamnya buat ngaji ataupun buat tugas kayak gitu. Nah kalau kayak gitu nih Mas, kan kalau ada kegiatan yang tabrakan kan kita juga harus milih salah satu kan, prioritas juga. Kalau semisal tadi kaderisasi juga penting kan. Nah itu cara kita, berarti kan kalau kayak gitu kan bolong kan ya, Al-Qur'annya, materinya bolong. Nah itu cara kita buat nembel, buat bagi waktunya gimana Mas? Kalau buat nembelnya sendiri tuh lebih ke arah kita nyari temen dulu sih, kayak maksudnya temen ataupun dewan guru yang deket gitu buat bantu nembel materi kita pas bolong. Kalau aku sendiri cara nembelnya tuh biasanya kalau nggak pas liburan, kalau nggak ya pas bener-bener longgar di hari itu. Kayak misal nih aku bolong di minggu ini, terus minggu depan kayak ada hari Sabtu Minggu nih kosong, ya udah aku nembel di hari itu. Kalau nggak kayak emang bener-bener padet, terutama kan semester 1, 2 dulu sering padet banget. Jadi kayak aku biasanya pakai nembelnya tuh di semester libur semester gitu, kayak di Januari 1 bulan full itu aku pakai buat nembel. Jadi kayak tektokan sama teman ataupun bilang ada teman yang udah membalik atau enggak yang udah isi gitu, kayak bisa telepon atau apa gitu, aku dibantuin dong sama Soleh nembel kayak gitu. Terus Mas, pesen buat teman-teman angkatan bawah nih, mahasiswa mungkin yang masih semester awal, mungkin evaluasi dari Mas Wildan sendiri ya, dari Mas Wildan sendiri yang sudah 4 tahun 8 semester berarti. Nah itu biar teman-teman angkatan bawahnya tuh nggak ngalamin hal yang sama, itu gimana Mas? Kalau pengalaman dari aku dan pesennya tuh lebih ke arah yang pertama, ketika kamu masih semester baru itu bener-bener coba deketin teman-teman dari PPM ataupun luar PPM yang memang dia satu jurusan, terus cari tahu sih habit ataupun tradisi di jurusan itu kayak gimana. Benar. Jadi kayak biar lebih tahu kedepannya harus ngapain. Terus yang kedua tuh bener-bener kekuatin jaringan antara di internal PPM ataupun di kampus kayak gitu, karena tugas-tugas itu banyak banget yang nggak bisa dikerjain sendiri, butuh bantuan kelompok gitu ya Mas. Terus yang terakhir tuh lebih ke ngebuat plan-plan beberapa tahap ke depan kalau misal jadi perubahan, karena kesalahanku juga di
jurusan kan ada beberapa kali perubahan kurikulum segala macam, jadi kayak plan yang udah aku buat di awal tuh kayak bentrok, dan aku tuh kaget karena aku nggak nyiapin plan cadangan berikutnya kayak gimana. Jadi mungkin ya itu sih 3 pesan utama biar bisa lebih survive di PPM sama di kuliahnya. Oke. Jadi seimbang ya Mas, PPM sama kuliahnya juga sama-sama sukses. Selanjutnya sepuh yang ketiga. Ini dia. Perkenalkan, namaku Farid Aryawardana dari PPM angkatan 7. Sini aku kuliah di Universitas BPD. Aku mengambil jurusan akuntansi angkatan tahun 2021. Oke. Akuntansi. Hitung-hitung duit orang tuh Mas. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Akuntansi. Kebetulan juga aku kan FEB. Itu juga ada mata kuliah akuntansi juga. Itu momen-momen paling ngeselin tuh pas nggak balance Mas. Nah, Iya nggak? bener banget, Mas. Itu momen-momen yang bikin apa ya, sangat bagi anak akuntansi khususnya tuh pusing banget tuh, sangat-sangat. Misal kurang satu rupiah pun kita juga bingung itu, bener. gimana nyarinya. Gimana nyarinya? Sangat bingung. Oke. Mas Farid. Mas Farid dengar-dengar kemarin udah sidang Mas. Alhamdulillah sudah di bulan Januari. Bulan Januari. Bulan Januari 2020. Angkatan 21 sidang di bulan Januari. Berarti itu 3,5 tahun Mas. Ya, alhamdulillah 3,5 tahun pas. Alhamdulillah 3,5 tahun. Nah itu gimana sih Mas? Kok bisa nyelesain 3,5 tahun? Kalau di sini kan Mas Farid juga di PPM kan, ada kegiatan juga. Ini 3,5 tahun, tips dan triknya gimana sih Mas? Waduh. 3,5 tahun tuh. Ya, untuk tipsnya apa ya? Kalau dari aku kan ya alhamdulillahnya kan jurusannya akuntansi ya. Nggak kayak mungkin senior tadi sebelumnya jurusannya teknik ya. Teknik kan terkenal berat kan Mas. Ya, Alhamdulillah saya laprak kan juga. Iya. Kalau saya kan jurusannya akuntansi ya, jadi apa ya, masih bisa mengimbangi antara waktu kuliah dan waktu PPM-nya. Itu tugas-tugasnya ini nggak Mas? Biasanya mengganggu jam-jam ngaji gitu atau enggak? Kalau dibilang mengganggu ya mengganggu Mas. Jadi apalagi kan ya akuntansi ya, meskipun dia apa namanya jurusan sosum istilahnya. Iya, benar. Kan intinya juga untuk soal tugas ya banyak lah, tentunya banyak. Dia untuk membagi waktunya ya dari saya sendiri tipsnya itu ya kita harus bisa membagi atau tahulah skala prioritasnya. Misalkan kita hari ini dikasih tugas oleh dosen, misal buat laporan keuangan, seperti itu. Terus kemudian nanti malam kan misal ada ngaji, habis isya pada isya kita ada ngaji. Nah kita dari setelah diberikan tugas itu, nah kita tuh harus sudah ini Mas buat rencana. Oh ini kalau misalkan saya kerjakan setelah ngaji gimana ya? Nyampe nggak ya waktunya ya? Kemalaman nggak ya selesainya? Nah, kalau misalkan dirasa kok masih cukup dikerjakan setelah ngaji ya, saya biasanya mengerjakannya setelah ngaji Mas. Tapi ketika kok dirasa wah ini banyak ya, terlalu banyak, terlalu berat nih, udah saya biasanya mengerjakannya sebelum ngaji sama setelah ngaji Mas. Jadi ya tetap ya tetap diutamakan ngajinya sih Mas, kalau saya. Berarti sebelum ngaji tuh nyicil, habis itu selesai ngaji diselesain gitu ya Mas. Iya. Berarti bagi waktunya emang harus benar-benar dibagi ya teman-teman ya. Terus dengar-dengar juga nih Mas Farid udah saringan. Alhamdulillah Mas, ya Allah. Ada 3,5 tahun kuliah, habis itu udah saringan juga. Alhamdulillah. Berarti saya itu gimana Mas? Udah saringan tuh? Iya. Jadi kan saya sidang di bulan Januari ya. Iya, bulan Januari kemarin 2025. Terus kemudian dibuka lah kelas saringan di bulan Februari. Nah, di situ
saya awalnya ragu mas, ya. Hmm. Materi saya tuh masih kosong, sebanyak yang kosong, tapi alhamdulillah ada temen yang mau diajak untuk masuk saringan. Ya udah di situ kita sepakat mau daftar saringan, ya udah kita ngambil bareng-bareng di situ. Dia alhamdulillah di situ ya saya bisa lulus di bulan Januari 3,5 tahun, terus kemudian di bulan Februarinya saya alhamdulillah bisa ikut Masuk saringan. Terakhir nih Mas, buat teman-teman santri atau mungkin yang mau daftar PPM nih, kebayangnya kan dengan adanya kuliah kan sibuk ya, terus juga ada target juga di PPM. Nah, pesan buat mereka Mas, dengan pengalaman Mas Farid yang lulus 3,5 tahun, terus juga udah masuk saringan di semester ini. Mungkin ini pesan ya untuk terutama santri dulu ya. Nanti untuk calon santri ada pesan tersendiri. Nah, jadi untuk santri ya yang saat ini mungkin sekarang lagi berproses di dalam PPM-nya, di dalam kuliahnya, tetap semangat lah. Pesannya ya tetap ingat cita-cita kalian awal masuk ke PPM apa. Tentunya kan ingin menjadi sarjana mubalik dan mubalik sarjana. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus bisa membagi antara waktu kuliah dan waktu PPM-nya. Kalau misalkan ada acara kuliah yang memang di situ nggak terlalu urgent atau penting ya, bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Kita fokus prioritaskan PPM-nya. Jadi nanti endingnya ketika kita sudah lulus PPM, terus kemudian ketika kita sudah lulus kuliah, terus berbarengan juga kita lulus PPM seperti itu. Nah, untuk pesan calon santri Mas, calon santri ya, sini kalian ya kalau mau ikut PPM, mau masuk PPM, jangan ragu lah, langsung daftar aja di PPM, terutama di PPM BKI. Jangan ragu daftar aja daftar. Di sini kalian nggak akan rugi kok. Kalian di sini dunianya dapat, akhiratnya apalagi tentunya juga pasti dapat. Yang penting ya tetap fokus pada cita-cita kalian, keinginan kalian menjadi sarjana mubalik sarjana. Seperti itu. Oke, gitu ya. Minum Mas. Itu dia teman-teman, podcast dengan sesepuh kita, 3 sesepuh yang kece-kece banget pastinya. Buat teman-teman yang masih ragu buat join PPM, jangan ragu teman-teman, karena pastinya dunianya bakal dapat, akhiratnya juga pastinya dapat. Jangan lupa follow IG kami PPM Bina Khairul Insan, dan juga like video ini, share video ini biar teman-teman semuanya tahu. Oke? Aku tunggu kamu jadi bagian dari PKI Family. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.